Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, menyala ya untuk hari ini ya. Masih berita mengenai Pak Hasto ya, yang secara frontal ini menyerang Pak Jokowi habis-habisan ya. Nah, kena batunya. Netizen pun mulai marah akan kelakuan Pak Hasto tersebut dan menyemprot balik Pak Hasto habis-habisan yang terus-menerus mengaitkan apapun yang terjadi kepada Pak Jokowi. Pokoknya saat ini yang terjadi di negara ini itu semua salah Jokowi gitu. Seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan tuduhan upaya Presiden Jokowi membuat skenario 3 periode, tuduhan merebut partai politik lain, kami nyatakan tuduhan tersebut tidak benar, tidak berdasar. Kami melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan Presiden Jokowi yang sampai hari ini approval ratingnya masih tinggi. Sebagai orang Jawa, tentu Presiden Jokowi paham betul bagaimana etika berkomunikasi dengan partai politik. Beliau sangat menghormati independensi internal partai politik. Adapun kedekatan beliau dengan partai politik semata-mata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan. Soal upaya mau ambil alih PDI Perjuangan dan itu kemudian menurut Mr. membuat ya? Mega batal pensiun. Sekarang pertanyaan saya, yang jadi titik soal ini sebetulnya apa? Karena ada yang mau ambil alih atau karena Bu Meganya memang nggak mau pensiun gitu dari PDI Perjuangan. Catatan saya kan Bu Mega ini kan udah berapa tahun ini jadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Lama lah Pak Jokowi pokoknya. Dibilang kekuasaan, bukan Pak Jokowi ya, disinyalir lah kira-kira gitu, ada sinyalemen bahwa kekuasaan sekarang bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah saya kira itu jelas tidak berlaku bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama pada masa COVID. Nggak bisa dibantah. Kedua, banyak membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Lalu hilirisasi agar dananya bisa untuk pembangunan. Lalu memberikan bantuan sosial, Kartu Indonesia Sehat, sekarang bisa berobat gratis, Kartu Indonesia Pintar, bisa pendidikan. Jadi menurut saya kalau ada sindiran bahwa kekuasaan bukan untuk rakyat, pasti itu salah. Bukan zamannya Pak Jokowi, zaman presiden yang lain. Apakah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa dia ingin mengambil alih PDI Perjuangan? Kan setahu saya kan tidak ada. Yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi kan katanya-katanya. Ya. Versi-versi orang 1-2 orang yang belum tentu bisa dikonfirmasi asumsi belaka. Begitu. Lagi pula apa yang terjadi di Partai Golkar itu adalah sebuah suasana di mana Partai Golkar ini memang orientasinya kepada pemerintahan, dan karena itu kalau ada keinginan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan kemudian kadar-kadarnya mau maju sebagai calon melawan Pak Erlangga, ya itu wajar-wajar saja. Nah Pak Erlangga ini kan sejarahnya menjadi ketua umum Partai Golkar itu jurusnya selalu jurus tak berkeringat. Ya, tiba-tiba durian runtuh 2016, 2019 cuman mau maju ketika sudah aklamasi. Ya, mungkin pada hari ini dia melihat nggak bisa aklamasi, daripada habis sumber daya lalu kemudian nanti ternyata kalah, ya dia kemudian mundur. Jangan-jangan ini namanya playing victim gitu loh. Mengundurkan diri untuk menyelamatkan diri sendiri tapi menyalahkan di luar. Ya, itu kan kata Hasto. Saya sudah prediksi. Ini isu benar. Sekarang PDIP dia mau rebut. Suka saya ketawa sama Bapak rebutnya? Hasto, Bu Mega. Bilang aja Ibu Mega mau eksis lagi. Jangan sampai dikudeta di Munas
nanti PDIP oleh siapa? Oleh kadernya, bukan Jokowi. Karena sudah dibuktikan Megawati gagal. Terlalu banyak omong, terlalu nyinyir, terus menghina Bapak Presiden Jokowi, menyalahkan keluarganya. Akhirnya di Pilpres gagal. Saya mengundurkan diri dari Nah ini ya, DPC PDI Perjuangan para Kabupaten kader Boyolali, PDIP juga keluar. anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali dan caleg terpilih PDI Perjuangan Apakah ini Kabupaten efek Boyolali Hasto terlalu periode nyinyir? 2024-2029. Diserahkan apa saja? Yang saya serahkan tadi surat pengunduran diri dan KTA. Besok di Pilkada sama Sami Mawon. Emangnya Ibu Mega Hasto pikir di Pilkada besok hasilnya seperti apa? Masyarakat sudah tahu. Jadi kalau PDIP diisukan mau direbut oleh Jokowi, itu cuma Tidak sebuah benar. ungkapan kebencian kalian kepada Bapak Jokowi. Mana Nah. mungkin. Kita juga tahu proses pemilihan ketua umum itu melalui kongres, melalui munas yang diadakan secara menyeluruh. Ya, tidak gampang. Sementara elit PDIP dan rata-rata orang tidak suka. PDIP itu tidak suka dengan Jokowi. Yang mereka tidak suka, kader PDIP ini rata-rata tidak suka apa? Dengan kepemimpinan Megawati dan sekjennya Hasto. Bapak saya itulah si sang proklamator. 17 Agustus 2024 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Mbak kita viral ya. yang ke-79. Dan di hari ini ya, upacara HUT RI yang ke-79 ini dirayakan di Istana Negara IKN Ibu Kota Nusantara. Tentunya hari ini adalah hari yang sangatlah bersejarah dan yang sangatlah istimewa untuk bangsa kita, bangsa Betul Mbak Indonesia. Cantik. Dan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Juga di sana ada Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun ada yang agak aneh di sana ya. Ada seseorang yang selalu bercerita atau berteriak bahwa dia adalah anak sang proklamator ya. Kita juga bangga dong kita itu memiliki sang proklamator seperti Bapak Soekarno gitu. Bangga banget gitu. Namun sangat aneh sekali di saat hari yang istimewa atau hari yang sangatlah bersejarah, perdana HUT dirayakan di IKN sana, namun orang tersebut tidak bisa hadir atau tidak bisa datang ke IKN. Dan bahkan menurut yang kita dengar atau kita lihat, dia lebih mementingkan hadir merayakan HUT kenegaraan di dalam lingkup partainya. Iya. Nah, apakah dia lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan negaranya? Itu yang jadi pertanyaan. IKN, Ibu Kota Nusantara, itu adalah cita-cita Bapak Soekarno di zamannya beliau dan bisa direalkan di eranya Bapak Presiden Joko Widodo. Tentunya kita bangga dong memiliki Harusnya. Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara yang baru gitu. Yang Ibu Kota Negara baru ini adalah made in anak bangsa Indonesia yang bernama Bapak Presiden Joko Widodo.